berada di tempat TPU ya, pemakaman di daerah Sukarja, Kabupaten Subang. Awalnya yang ngurus ini bapak aku yang ngurus di sini ya. Dulu rumputnya masih segini ya, sampai rumput yang namanya alang-alang apa nggak terurus. Bahkan warga yang mau ziarah di sini tuh ngerasa kayak ada takutan lah, kurang nyaman, mau ziarah sini masih sepi ya. Waktu aku masih sekolah, lihat di daerah pemakaman ini kayaknya kurang ini. Akhirnya bapakku diutus dari desa untuk mengurus membersihkan pemakaman ini. Bahkan pohon-pohonnya pun banyak sekali yang tidak ditebang gitu, sangat lebat sekali. Itu bahkan warga lewat pun mau ke sawah itu ngerasa takut gitu ya, memasuki di TPU ini. Angker gitu, zaman dulu angker ya. Akhirnya dibersihkan sama bapak di sini, bersihkannya alhamdulillah agak bersih, tertata. Bahkan pohon-pohon yang dulunya rimbun, yang lebat ditebang-tebangin. Bahkan rumputnya hampir setiap mau merayakan Idul Fitri ya, banyak peziarah. Sekarang bapakku udah meninggal, minta doanya, dan bahkan penerusnya bapakku di sini ada mantunya di sini untuk melanjutkan, karena anak-anaknya bapakku itu pada kerja jauh, kerjanya ya di kota lah, jadi tidak sempat untuk melanjutkan perjuangan bapakku. Alhamdulillah ada yang mengurus ya. Tapi banyak permasalahan yang dihadapi di sini. Ntar aku ceritakan permasalahannya apa aja. Banyak rintangan ya, tidak seperti yang orang selalu bayangkan. Meninggalkan suatu wasiat di sini untuk menjaga atau mengurus pemakaman ini jangan sampai serem lagi atau angker lagi yang seperti dulu gitu. Oke, kita hadapin ke sini. Sekarang aku berada di daerah TPU ini. Aku mau ngecek, lihat-lihat apa yang diamanahkan bapak di sini ya. Nah, ini di sini ada saudaraku di sini ya, yang diutus waktu sebelum meninggal. Bapak meninggal ada suatu wasiat ya, tolong kalau bapak udah nggak ada, tolong tetap TPU ini tetap dirawat atau dijaga ya. Halo Mang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini dengan keluarga aku. Gimana keadaan di sini sejak ada ini ya, diwasiatin sama bapak? Apa masih tetap berjalan? Apa gimana? Alhamdulillah, wasiat bapak sudah saya jalankan karena
mungkin agak terharunya di sini ya, walaupun dimanapun di sini banyak kenangan dari Bapak, sejarah di Bapak. Memang kita sambil jalan-jalan di sini. Ini pemakaman peristirahatan terakhir Bapak di sini ya, coba dekat sini. Ini pemakamannya, belum ini sudah dirapikan. Habis tadi aku ngaji-ngaji di sini, ya peristirahatan terakhir di Bapak. Ini yang ditugasin Bapak yang suruh menjaga atau mengurus TPU ini, membersihkan atau mencangkuli rumput-rumput yang di sini. Ini Mang ya, dulu kan Bapak yang membersihkan ini ya. Ya betul. Awalnya ini rumput, seingat aku waktu kecil ya, Ya. waktu aku bersama Bapak, Bapak sering ke sini, diamanahkan oleh desa ya untuk mengurus pemakaman ini. Bahkan rumputnya segini. Iya betul. Sampai di sana itu Mang, itu pohon banyak sekali sampai ini berbaris. Ini sekarang bersih. Iya. Ini dulu pohon banyak di sini. Bahkan warga mau lewat pun, mau ke sawah, di sana kan posisi di sawah. Itu sangat susah sekali. Bahkan kalau melewati ini agak rasa takut. Ini dulu waktu ini masih tanah, ini masih belum kasih batu ya, masih jeblok gitu ya, bahasa ini jeblok. Kemudian di pohon-pohon banyak sekali. Jadi warga yang mau bertani ke sana, bahkan melintas pun gelap, walaupun dalam keadaan siang ya gelap, karena pohonnya sangat banyak sekali di sini. Bahkan di rumput-rumputnya ini banyak binatang-binatang yang kayak ular, banyak yang binatang-binatang ya, banyak sejarah lah, kejadian-kejadian yang di sini sebenarnya warga banyak yang tidak tahu. Karena aku sebagai anaknya, Bapak itu selalu bercerita dalam keadaan apapun ya, suka bercerita di sini. Kalau Bapak pulang itu habis asar, pulang nih makan, terkadang malamnya pun masih kesini mengecek karena nah di sini waktu bapakku cerita di sini ada seekor ular ya. Jadi ular itu ada dua berpasangan, jadi bergelut, itunya melilit, saling melilit di sini ular itu. Terus karena saling menggigit ular itu, karena bapakku untuk berusaha untuk memisah ular itu. Bahkan bapakku tuh hampir sempat mau tergigit ularnya, kemudian dipisah bapakku. Kemudian ular itu dibunuh sama bapakku pakai kayu. Kemudian bapakku tangannya sampai berbulan-bulan ya, sampai hampir 1 tahun mengalami bengkak di tangan. Bahkan tangannya pun agak bengkok ya, tangannya agak bengkok, sampai dokter namanya tukang urut pengobatan nggak sanggup. Di sini kejadiannya ya, di pemakaman ini. Mungkin secara ininya, mungkin ular itu atau penunggu di sini, ular itu mungkin ada suatu apa ya
Jadi dengan ketidaksengajaan Bapak membunuh ular itu di sini. Nah, bahkan itu kejadiannya pun sore, katanya dalam keadaan mau maghrib. Terkadang Bapak aku kalau itu malam tetap mengecek kondisi di sini, di pemakaman ini. Diceritain nama bapak aku di sini, ketika waktu bapak itu nyabutin rumput di sini atau mohon ini memotong pohon apa ya, di sini ada kejadian, di sini ada ular, di sini ada ular. Terus kemudian ular itu hampir mendekati bapak godaannya, tapi dengan tidak kesadaran bapak, akhirnya ular itu dibunuh bapak aku. Setelah tahu ular jadi-jadian apa, ular apa, dengan ketidaksengajaan karena bapak aku mau digigit apa, kemudian ular itu bapak aku dimatiin ular itu. Kemudian besoknya itu bapakku tangannya bengkak di sini, bahkan kayak gini, nggak berhenti kayak gini, sampai bengkak kayak ini kaki gajah besar. Bahkan berbulan-bulan di rumah sakit pun, berobat apapun, banyak yang dokter tidak kuat gitu, atau tidak mampu untuk mengobati itu karena penyakitnya langka gitu, bukan karena penyakit dari medis apa. Karena kejadian bapakku cerita itu hampir sekitar 3 bulan bapak di rumah menghadapi itu, cobaan itu, ngerasa sakitnya minta ampun sampai berbagai dari membacakan suatu apa, alhamdulillah dengan syariat itu minta izin Allah, alhamdulillah sembuh. Mas sejarahnya ya di sini tuh lumayan angker gitu ya, Mangga. Bahkan di sini kalau itu ada kucing-kucing yang di sini. Pohon dulu yang besar itu udah ditebang sama bapak aku di sini. Ada suatu pohon di sini, itu pohonnya besar sekali, bahkan pohonnya itu bolong. Dari ini bolong. Itu penghunian dari apa gitu ya. Jadi masuk ke sini si kucing ini, kebanyakan dari mitosnya dari warga itu kalau ada kucing yang masuk itu mau ngambil kucing itu kadang katanya ada bermasalah gitu. Jadi kadang warga nggak berani untuk mendatangi ke sini ya, apalagi malam-malam. Tapi alhamdulillah bapak selalu nekat dengan keyakinan hanya berlindung kepada Allah. Bapak dibersihkan pohon-pohonnya ini, ditebang, akhirnya masih ada tersisa pohon-pohon ini. Ini kuburan-kuburan tua ada di sini. Kalau malam lumayan agak angker ya. Kalau malam lumayan angker di sini. Gitu. Ya karena udah membersihkan rumput-rumput. Bapak di sini banyak yang warga mengasih ke bapak gitu sekadarnya kemampuannya. Bapak pun tidak meminta besarnya apanya tuh, tidak minta, seikhlasnya gitu.
Ya kadang banyak orang yang berpikir buruk, banyak yang berpikir ada fitnahan gimana padahal Bapak nggak pernah minta harus sekian enggak. Cuman yang kerja secara akal gitu ya, pasti perlu tenaga ya. Kemudian rumput-rumput ini harus disemprot. Semprot ini harus mengeluarkan dana atau beli obat ya. Wajar lah kalau meminta atau menagih, cuman ya dengan 10.000 satu tahun, itu bahkan satu tahun 10.000, 15.000, ada yang 20.000, kadang masih aja agak susah mengasihnya. Karena bahkan Bapak pun tidak memaksa, cuman hanya meminta buat menggantikan obat. Tidak setiap bulan, 3 bulan enggak, itu 1 tahun sekali. Itu Bapak cuman itu buat menggantikan obat. Apa yang udah Bapak kerjakan setiap hari, membersihkan, memotong dulu Mang. Itu segini Mang, ini rumput segini. Bahkan kalau mau ziarah di sini warga pun kadang kurang ini. Ya kita ikhlasnya tenaga untuk membersihkan ini. Insya Allah masalah rezeki ke depannya adalah kadang ya ada warga yang mau bersedekah atau memberikan inspirasinya atau memberikan sedikit mendonorkan dananya untuk berterima kasih udah mengurus ini ya, seharusnya tidak segan-segan lah untuk memberikan seala kadarnya. Cuman 1 tahun, kadang orang berat, kita bahkan kadang meminta aja seolah-olah malu kayak pengemis gitu. Ya benar. Minta warga di sini untuk perhatiannya, karena rintangan di sini itu tidak gampang yang seperti warga lihat cuman hanya enak-enak, enggak. Di sini banyak cobaannya. Dari zaman dulu waktu aku masih kecil, SD kelas 2, itu bapakku udah kesini, udah ngerasain. Bahkan aku pernah ngelarang bapak, udah jangan ngurusin TPU ini, jangan mengurusin pemakaman ini. Karena apa? Sering di situ ada sering keluh kesahnya, bahkan itu hampir yang namanya sakit itu setiap minggu sakit sembuh lagi. Karena apa? Yang namanya ngurus di sini, ngurus di sini banyak cobaannya. Karena jangankan pohon-pohonan sini ya, auranya pun, tanahnya pun, apa yang kita bekas nyangkul, bekas apa itu sekarang alhamdulillah udah terang, udah padam. Walaupun ini ada rumput-rumput karena hujan, musim hujan. Bapakku udah berapa bulan meninggal, jadi belum begitu terurus. Kemarin banyak permasalahan-masalahan yang belum bisa diselesaikan. Akhirnya ada suatu keputusan dalam keluarga untuk dilanjutkan sama saudara saya, karena saya posisinya kerja di luar. Maksudnya di luar, bukan luar negeri, luar daerah. Jadi nggak bisa dijadikan amanahkan, tolong dijaga buat warga Sukarja pun. Ya di sini tidak ada paksaan untuk mengasih berapanya pun, pengertiannya di sini yang namanya nyabut suket, mohon nebang pohon, membersihkan, menyapu, itu nyemprot, itu perlu tenaga, perlu obat, dana gitu. Tidak segampang beda kayak kerja di rumah, nggak ada resikonya. Di kuburan itu banyak yang namanya binatang, ular, apa. Jadi aura-aura negatif pun bahkan ada di daerah situ. Jadi ya seininya lah, bila perlu kalau itu untuk rasa terima kasihnya, bahkan seharusnya ya tanpa kita diminta pun sebenarnya ya ngerti, karena tidak segampang itu yang
saudara-saudara lihat gitu, mati lah gitu. Enggak kita harus menggedor-gedor rumah ya Mang ya, menggedor-gedor rumah, bahkan udah itu ngumpet atau ini, banyaklah kejadian itu. Seharusnya ngerti lah, karena orang beli kuota aja itu ya 30.000 sehari habis, jajan bakso 10.000, 15.000 pun habis. Bahkan ini cuma dipinta 1 tahun 15.000, terasa berat kadang. Tapi kadang aku ya sebagai anak kadang, Pak, inilah minta gimana, kan kita udah keluar modal untuk menyemprot tenaga di sini kan, membersihkan gitu. Tapi Bapak nggak pernah, udahlah nggak usah. Bahkan Bapak 1 tahun pernah nggak menagih. Kenapa? Ngerasa malu kayak meminta-minta. Tapi aku suruh berhenti, Bapak nggak pernah mau. Karena ini, Pak berhenti. Jadi Bapak ada suatu rasa tanggung jawab gitu ya, amanah untuk menjaga TPU ini, pemakaman ini gitu ya. Jadi Bapak selalu bergerak terus untuk membersihkan. Bahkan di saat di rumah sakit pun, sebelum Bapak meninggalkan keluarga, Bapak masih ingat apa, ngituin pada anak-anaknya itu, tolong udah dibersihkan belum, disapu belum, disemprot belum. Itu perjuangan Bapak. Bahkan Bapak sampai sekarang meninggal pun banyak di sini yang menggunjing apa. Orang tidak tahu. Kadang pandangan orang cuma hanya melihat enaknya saja, tidak melihat apa yang dikerjakan di saat malam, di saat siang hari, kendala apa, cobaan apa, bahkan nggak pernah cerita. Oke? Ini udah agak terang nih guys. Ini sahabat, ini terang. Dulu pohon-pohon banyak di perjalanan, bahkan jalannya mobil aja nggak bisa, sempit. Setelah ditebang-tebangin agak terang, jadi warga ada sering datang ke sini, berkunjung ke sini. Oke, segitu aja buat sahabat atau yang desa Sukarja, Subang. Ini Mamang ini yang diamanahkan Bapak untuk menjaga atau mengurus atau merumat di sini ya. Ini Mamangnya ya. Semoga mudah-mudahan amanah di warga sini, aman, keburan sini aman, nggak ada kendala. Warga desa Sukarja ngerasa nyaman, bisa datang sini berziarah, mendoakan yang udah meninggal supaya ngerasa nyaman, ngerasa nggak ada yang namanya kayak dulu lagi takut lah, ngeri lah, takut ular lah, takut binatang apalah. Di sini udah bersih. Oke, segitu aja buat pengertiannya buat sahabat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.